Iya, maksudnya pas aku tuh lihat fotonya shock, baca captionnya lebih miris lagi. Apa sudah tidak mampu orang tuanya membiayai, udah nggak dikasih makan gitu kan, jadi dijual, plus ada harganya dari harga 5 juta apa sampai 1 miliar gitu pokoknya harga. Ya Allah ya Robi, ya ampun ini orang apa sih kok tega banget, ya ampun ini orang apa sih kok tega banget. Nah, jual beli bayi itu kan hagi, terus ada harganya gitu 5 juta sampai 1 M. Terus orang tuanya nggak ngasih makan, sedih banget gitu, bacanya tuh miris aja gitu, sedih, shock aja sih kok misalnya ya orang tuh apa tujuannya gitu loh. Emosi, mungkin sebenarnya nggak tahu itu tuh beneran nggak sih, soalnya ada yang konfirmasi juga nama, kan di situ dicantumin nama panti asuhan, cuman banyak yang bilang itu panti asuhannya nggak yang seperti itu, maksudnya panti asuhan baik-baik aja, jadi mungkin itu orang aja iseng udah menyalahgunakan nama panti asuhan itu, plus nge-post foto anak-anak yang nggak, ya maksudnya sebenarnya mereka masih ada orang tuanya dan yang nggak gimana, cuma nyuri foto aja, nyuri foto bayi dan dia posting gitu aja dengan caption yang seenak-enaknya kayak gitu kan, harusnya nggak kayak gitu lah. Kalau di scroll ke bawah gitu ada foto Rafathar bayi. Aku juga ngangeh, Mbak Gigi bilang itu ada Rafathar bayi tahu, yang mana gitu kan, yang ini. Oh iya ini tuh Rafathar bayi, kan udah lupa gitu muka Rafathar bayi gitu kan. Iya dasar tuh gitu kan. Pas lihat ya ada foto, ternyata ada anaknya Bayi Muang, ada anaknya Kartika. Jadi kayak wah ini apa ini maksudnya, kayak mungkin orang nggak ngerti deh apa maksudnya. Sekali lebih kayak sama si Mbak Gigi juga kita kayak banget ya ini orang gitu kan. Teman-teman juga kayak langsung pada nge-DM kan. Iya banyak banget. Itu siapa loh, pada emosi juga sampai sepupu aku, saudara, semuanya semua teman-teman. Mereka ikut bantuin nge-repost, ikut bantuin kayak emosi, kesel juga gitu kan, kayak ini yang nggak habis pikir aja sih. Nggak habis pikir bener-bener. Yang nggak habis pikir aja sih. Nggak habis pikir bener-bener. Iya sih kesel, maksudnya aku kaget. Jadi tuh tahu pertamanya ada yang banyak banget yang nge-mention di DM Instagram aku. Teh Nanas cek deh ini, cek Instagramnya. Kepo dong apaan sih gitu kan. Pas lihat, hah nama akunnya aja udah mengejutkan, jual beli bayi sekarang gitu. Terus hah apaan nih? Pas dilihat postingannya, ya Allah ya Robi, ada fotonya Zain sama Zunaira. Terus ada anaknya teman-teman yang lain juga kan, gak cuma Zain Zunaira, terus banyak banget. Wah, terus baca captionnya makin miris lagi. Waduh, apalah captionnya kayak gitu, tega banget. Tujuannya apa juga nggak ngerti gitu kan, orang maksudnya kalau iseng keterlaluan sih itu nggak lucu gitu. Kalau misalnya mau nipu terus apa gitu nggak ngerti sih. Kalau mau nipu dia misalnya nguploadnya kan anak-anak dari teman-teman artis nih, lo kan ya orang juga kan tahu itu anaknya, misalnya kayak ada Kiano juga kan, itu kan orang tahu itu anaknya Baim, jadi kan apa dia tuh kenapa gitu mah nggak ngerti sih. Kalau tidak dikasih efek jerah akan terus terulang lagi. Saya sangat amat memaklumi kemarahan orang tua jika ya itu kayak Syahnas ini kan orang tua baru ya, jadi sedih lah orang dia ngerasain proses hamilnya, dia ngerasain ini tiba-tiba lu gunakan dengan caption yang nggak bagus gitu. Jadi ya itu sebuah tindakan kejahatan sih, tindakan kejahatan sih. Saran saya harus dilaporin, karena itu kan yang sudah pernah, ini kasus yang sama yang pernah saya laporkan waktu Thalia kan, yang akhirnya pelakunya di penjara kan, itu harusnya sama, mereka ikut melaporkan. Tapi kalau misalnya, biasanya kalau, ini sih sharing ya, biasanya kalau cuman sendiri yang ngelaporin, tapi korban lain yang ngelaporin itu biasanya agak kurang kuat gitu. Jadi
yang ada di dalam situ waktu itu kan ada anak saya sama Ayu Ting Ting, jadi Ayu Ting Ting ikut melaporkan kan. Kalau dibilang menyayangkan ya buat saya sih sangat amat disayangkan gitu, tapi kalau hanya didiamkan lebih disayangkan lagi gitu. Tadi juga orangnya ketangkap. Tapi kalau misalnya emang dia udah sampai keterlaluan banget sih, mungkin kita lapor. Tiba-tiba sekarang di Indonesia ada berita ada jual beli bayi, tapi memang kan lagi marak juga tuh berita penculikan anak. Ya itu apa ada sangkut pautnya saya juga nggak ngerti, cuman kok ya tega ada juga orang seperti itu. Bayangin aja kalau itu anaknya sendiri yang melakukan itu, entah udah berkeluarga kah, entah udah punya anak kah, sampai tidak punya perasaan seperti itu, saya juga nggak ngerti. Dia tahu ya. Enggak, intinya tuh harus segera ditindak itu aja. Harus segera ditindak, harus segera ditelusuri, dan kita percayalah cybercrime kita juga bisa menelusuri hal-hal seperti itu siapa orangnya gitu. Iya kemarin sih ada beberapa gitu, ada 3 jenis hewan gitu, kambing di sini, ayam sama kambing, kucing gitu. Ntar di sini kita kan lihat kambing dulu mati gitu, cuman kambingnya kita nggak tahu kayak gimana mati. Pertama-tama kambing 2, kita lihat pas gini rame-rame, tiba-tiba kucing sama ayam mati mendadak gitu kayak kelepek-kelepek langsung di sini nih. Kalau kambingnya di sini, ayam kucing di sini pas di sebelahan. Enggak langsung kayak nggak ada setengah jam gitu. Maksudnya dilihat pada hari itu juga? Iya dalam hati itu. Hari apa Bu? Selasa sekitar jam berapa ya? Sore sih jam 3 apa jam 4 gitu. Kambing 2 mati. Kita ngeliatin rame-rame sama ibu-ibu sini. Tiba-tiba kita ngeliat ayam tiba-tiba mati, kelepek-kelepek langsung mati. Terus kucing gitu. Yang asli kita lihat ayam sama kucing doang sih. Dia lewat di rumputan itu, tapi langsung terkapar jatuh gitu, tergeletak gitu aja. Bisa jadi berbagai macam penyebabnya kan, bisa jadi memang mungkin di situ lagi ada mungkin apa yang dikonsumsi oleh pada binatang itu membuat mereka nggak bisa hidup lama, atau ada hal-hal lain bisa aja. Pasti kita khawatir ya dengan virus yang sekarang ada, tapi mudah-mudahan hal ini tidak membuat kita semua jadi panik berlebihan gitu. Tetap harus jaga kesehatan, tetap harus menjaga kebersihan. Selanjutnya selain itu juga melakukan pendataan terhadap kucing di sekitar situ yang diinformasikan warga yang hubungannya dengan kucing itu masih ada hubungan anaknya. Jadi kalau itu anaknya yang mati itu dilakukan pengecekan, informasinya warga bahwa itu juga ikut kayak semacam mau pingsan. Kemudian kami dari Kepolisian Polsek Cibarusa melakukan cek lokasi. Namun setelah sampai di lokasi, hewan-hewan tersebut sudah dilakukan penguburan oleh warga setempat. Bahkan sudah diperiksa langsung dari 2 tim kedokteran. Satu dari Pemda, dari ini kabupaten, yang satu dari Kes langsung. Dari Menteri Kesehatan langsung datang
Iya, kita kan takut juga. Nah itu yang dipertanyakan yang di situ. Keracunan satu tempat hewan mendadak meninggal itu racun apa gitu. Ya bisa jadi karena virus, bisa jadi juga karena bakteri, bisa juga terjadi karena mungkin polusi dari misalnya limbah atau gimana, gue nggak tahu tempatnya itu di mana, cuman bisa jadi aja, atau keracunan ya kan. Atas kejadian tersebut, kami dari Muspika dan Kepala Puskesmas mengadakan koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Bekasi, sehingga dilakukan pengecekan secara medis oleh tim dari kedokteran hewan dari bidang peternakan. Waktu itu dokter hewan Bapak Dr. Dwian, di mana dalam proses pengecekan sampel-sampel hewan yang dilakukan pengecekan dilakukan menggunakan sistem rapid test, diperoleh data bahwa hewan tersebut matinya karena keracunan. Kami dari Kepolisian Polsek Ciburah menghimbau kepada warga jangan mudah terpancing dengan isu-isu berkaitan dengan isu corona. Lebih baik dicek dulu informasi tersebut, kemudian tentang ahlinya bisa juga ditanyakan ke posko yang sudah didirikan oleh Polres Metro Bekasi, bisa ditanyakan tentang tanda-tanda maupun keluhan atau ciri-ciri, silahkan, tapi untuk kepanikan tidak perlu dilakukan. Hewannya tuh kebetulan jenisnya macam-macam, ada kambing, terus ada kucing, terus ada ayam. Kita kalau menganalisa kejadian tersebut kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, spesiesnya berbeda ya hewan-hewannya, jadi dia bukan hewan yang mempunyai kekerabatan dekat. Bahkan itu bukan mamalia sama mamalia, jadi mamalia sama unggas. Yang kedua, di daerah lain kejadian nggak? Atau hanya di situ? Dan yang ketiga, ada kejadian apa di daerah tersebut sebelum hewan-hewan itu ditemukan mati. Jadi semua faktor itu harus digabungkan. Racun itu bermacam-macam. Jadi ada racun yang sangat cepat. Banyak macam-macam itu. Ada ya, kita harus bicara racun itu yang mungkin apa ya. Jadi kita kan nggak menganggap hewan ini diracuni oleh manusia. Jadi racun itu yang biasa bisa terbawa oleh air, itu racun tikus bisa. Jadi itu kan racun tikus berbentuk batangan atau tablet-tablet, itu bisa dia terlarut di air, tapi jumlahnya pun tentunya harus cukup banyak sampai bisa dimakan oleh hewan itu. Tidak bisa memastikan, tapi banyak sekali bentukannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.